Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada detik kali ini saya akan mewawancarai satu narasumber yang sangat penting, yaitu Gus Nufalul Khair. Assalamualaikum Gus. Di sini dalam refleksitas kehidupan sehari-hari dengan judul keadaban dan keaswajaan, dan saya sendiri Abdul Salam, saya salah satu mahasiswa UIN Jakarta, dan dalam kesempatan kali ini saya akan mewawancarai narasumber yang mungkin akan memberikan pencerahan kepada kita dan akan memberikan ilmu yang sangat penting lah bagi kita untuk kita bisa koreksikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Nama Gus Nufalul Khair, tempat tanggal lahir Sumeneb 5 Juni 1999. Sekarang menjabat sebagai Ketua Wilayah FKMSD Wilayah Yogyakarta, dan juga pengalaman organisasi PMBI, juga status sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di studi agama-agama. Dan ini sangat mendukung pada kesempatan wawancara kali ini dengan topik keaswajaan dan keadaban. Dan mungkin saya akan menanyakan kabar Gus, gimana kabarnya Gus? Oke, terima kasih. Dan semoga yang di rumah juga sama-sama sehat ya Gus. Masuk kepada wawancara saya yang pertama Gus. Apa arti penting aswaja dalam aktivitas kehidupan menurut Gus Nufalul Khair? Sepemahaman Gus Nufal, pentingnya ahli sunnah wal jamaah dalam aktivitas kehidupan itu seperti apa? Monggo Gus. Jadi aswaja itu adalah merupakan salah satu aliran yang mana aliran tersebut adalah bagian dari pemikiran-pemikiran para tokoh Nahdlatul Ulama. Sedangkan para tokoh Nahdlatul Ulama itu mengikuti tradisi bagaimana kemudian Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya menjalani kehidupan dengan baik. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa orang-orang Nahdlatul Ulama, orang-orang aswaja itu tidak keluar dari tradisi Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, dan bahkan para ulama pun i'tikad ulama itu diterapkan di dalam ideologi Nahdlatul Ulama atau disebut dengan aswaja. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Gus untuk pemaparannya, dan itu sangat memberikan sebuah wawasan yang sangat berpengaruh mungkin bagi saya untuk mengetahui sejarah ahli sunnah wal jamaah. Dan apa arti penting keadaban gitu? Menurut Gus Nufal, apa arti penting keadaban sejalan dengan fungsi keaswajaan sebagaimana reflektivitas yang terlihat dalam pandangan realita? Jadi menurut Gus Nufal, keadaban yang sejalan dengan ahli sunnah wal jamaah dalam kehidupan realita yang sekarang ini seperti apa Gus? Jadi menurut Gus Nufal gimana gitu? Baik, untuk bagaimana kemudian kita mencermati, kemudian memperhatikan adab atau tingkah laku yang kemudian diaplikasikan oleh ulama, para sahabat-sahabat Rasulullah. Karena memang kalau kita berbicara adab atau akhlakul karimah itu sangat penting bagi kita, yang kemudian diistilahkan, kalau mohon maaf ini berangkatnya dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Iya, di dalamnya itu terdapat rumusan materi yang namanya NDP, nilai dasar pergerakan. Jadi di sana ada peta konsep yang namanya NDP, ada hakikoh, kemudian ada tahakum. Hakikoh itu adalah mengandung yang namanya tauhid. Sedangkan tahakum itu ada 3 nilai. Yang pertama hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minan adam. Kita terapkan
yang namanya hablum minanas. Bagaimana kemudian kita berinteraksi dengan sesama manusia, tingkah laku kita dengan manusia seperti apa kira-kira. Tingkah laku kita yang kemudian diistilahkan dengan sosial, kehidupan bersosial, itu masuk pada poin hablum minanas. Hablum minanas itu yang kemudian diterapkan di dalam materi LDP tersebut yang ada di dalam pokok pembahasan modul PMI itu tidak jauh berbeda dengan bagaimana kemudian kehidupan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Kita bisa menyimpulkan sekali lagi bahwa akhlakul karim yang diterapkan di dalam aswaja atau para ulama yang menganut Nahdlatul Ulama itu tradisi yang kemudian diaplikasikan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat. Kira-kira seperti itu. Dan bagaimana pendapat Gus Noval mengenai ahli sunnah wal jamaah dalam lingkup negara kita? Kan semisal kita ketahui bahwa organisasi Nahdlatul Ulama atau NU ini adalah organisasi yang sangat besar dalam lingkup nasional bahkan internasional, tidak hanya di negara Indonesia. Dan pendapat Gus Noval sendiri mengenai ahli sunnah wal jamaah di Indonesia ini seperti apa? Itu Gus, menurut Gus Noval pandangannya seperti apa? Nahdlatul Ulama atau kita sebut dengan aswaja, apa yang kemudian menjadi kontribusi terhadap bangsa dan negara, khususnya di negara Indonesia. Jadi kalau saya membaca salah satu kontribusi terutama ulama Nahdlatul Ulama itu terhadap bangsa tentunya banyak. Yang diantaranya salah satu pendiri Nahdlatul Ulama itu adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah merupakan salah satu pahlawan dan pejuang nasional sehingga kemudian negara Indonesia itu merdeka. Salah satunya dengan doa dan pendidikan beliau. Bisa kita katakan bahwa tanpa doa dan perjuangan beliau, Indonesia itu tidak akan merdeka. Karena banyak yang kemudian kita pahami bersama bahwa salah satu ideologi yang ada di dalam Nahdlatul Ulama itu diantaranya adalah nasionalis, Syar'iyah, dan juga Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Jadi 4 poin tersebut bisa kita pahami dan bahkan bisa kita baca dalam buku-bukunya Kiai Hasyim Asy'ari, dan bahkan di dalam bukunya Gus Dur juga dijelaskan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sangat mempunyai peran penting terhadap negara. Sangat mempunyai peran penting terhadap negara. Bagaimana kemudian negara bisa terwujud, bisa merdeka sampai saat ini dikarenakan perjuangan beliau lah yang kemudian negara kita bisa merdeka. Nah, dan lanjut ketika udah mengetahui sedikit pendapat Gus Noval, atau sudah bukan hanya sedikit ya, bahkan banyak tentang nilai keaswajan yang ada di negara nasionalis kita yaitu Indonesia, apa ada Gus permasalahan terkait keadaban kita saat ini? Mungkin Gus Noval bisa menjabarkan keadaban kita pada saat ini di negara Indonesia tersebut. Terutama perihal bagaimana kemudian keadaban bisa berubah. Kalau saya membaca terhadap lingkungan sekitar yang sampai saat ini kita bisa rasakan bersama-sama, yaitu dengan adanya gadget yang namanya gadget itu sangat mempunyai peran penting baik dalam hal positif maupun hal yang negatif. Jadi kalau kita persoalkan perihal bagaimana kemudian adat kita saat ini, jelas ada perbedaan antara tingkah laku atau bahkan akhlakul karimah saat ini dengan zaman yang dulu.
perbedaannya yaitu di dalam ranah silaturahim. Jadi kalau saya, kenapa kemudian adab dalam bersilaturahim itu sangat berasal yaitu dengan adanya gadget, yang mana salah satu manfaat gadget itu kita bisa memberikan kabar dalam jarak jauh. Kalau menurut salah satu tradisi yang kemudian dianut oleh ulama, Nahdlatul Ulama, kemudian para sahabat Rasulullah, itu memang pada zaman dulu tidak ada yang namanya HP. Kalau kita berbicara perihal kemerosotan di era pada saat ini, tentunya ada banyak perubahan. Saya bukan berarti memperbandingkan antara adab yang dulu dengan adab yang sekarang, karena memang ada titik perbedaan yang diantaranya salah satu titik perbedaannya di wilayah silaturahim. Terkadang dengan adanya gadget pada saat ini, bukan berarti gadget itu tidak bermanfaat bagi kita. Dan bahkan saya bisa mengatakan bahwa dengan adanya gadget itu ada banyak manfaatnya. Kadang kita tidak menggunakan gadget itu sebagaimana mestinya. Salah satu contohnya misalkan kita lebih mengatakan dan kita lebih memanfaatkan menggunakan gadget itu untuk digunakan sebagai hal-hal yang tidak bermanfaat pada sejatinya bagi kita. Bucin misalkan, kita lebih mementingkan untuk mencari pasangan yang tidak mahram ketimbang kita lebih mengutamakan silaturahim kepada teman-teman, sahabat-sahabat, dan akan kepada guru-guru kita. Jadi itu saya rasa lebih penting daripada bucin. Berarti nilai keadaban yang menjadi problematika pada nilai saat ini, yaitu khususnya kemerosotan etika dan moral generasi bangsa, yaitu salah satunya ketika ada salah menggunakan gadget ya Gus gitu. Jadi ini yang sangat mengubah faktor keadaban generasi bangsa. Betul. Ya, berarti secara tidak langsung lebih memprioritaskan ngebucinisme gitu daripada silaturahim. Gitu. Dan mungkin Gus Noval juga bisa menjelaskan apa saja hal yang bisa menjadi faktor untuk memajukan keadaban dalam perspektif keaswajaan. Mulai. Dan apa saja hal yang bisa menjadi faktor untuk memajukan keadaban dari kemerosotan tadi dengan permasalahannya Gus dalam perspektif aswaja gitu. Dari kalangan ahli sunnah wal jamaah untuk mengubah keadaban tersebut lebih baik bagi generasi anak muda itu bagaimana Gus? Monggo. Jadi saya rasa bagaimana kemudian langkah kita untuk memajukan adab atau tingkah laku kita, karena memang di dalam aswaja sendiri itu saya katakan sekali lagi bahwa para ulama dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama itu mengikuti tradisi Rasulullah, yang mana Rasulullah dan para sahabat tersebut lebih mementingkan menekankan silaturahim terhadap sesama. Lagi-lagi kita harus kembali pada yang namanya hak dan nas. Ada di dalam poin ini dia berusaha. Saya katakan untuk meningkat salah satu faktor untuk memajukan keadaban dalam perspektif wajah mudah sekali bagi kita sebenarnya. Jangan sampai kemudian kita enggan membaca kembali kitab-kitab klasik misalnya. Iya, benar. Seperti kitab Ta'lim bagaimana musannif tersebut, untuk bagaimana manfaat dan maksud musannif mengarang kitab Ta'lim berguna untuk memperbaiki adab atau tingkah laku talib atau pelajar, talibul jami'ah misalnya. Dan semisal pendapat Gus Novel sendiri, apakah ada, nah tadi kan bersangkut paut dengan Kiai Musannif yang mengarang talim untuk memperbaiki etika santri gitu.
atau etika pelajar yang disebut apa tadi Gus? Tolib. Tolib, yang disebut tolib. Tolib selain arti pelajar, artinya apa Gus? Gitu. Pencari sebenarnya. Artinya walaupun orang yang non pelajar itu harus berakhlak baik gitu ya. Gitu, tidak fokus kepada mahasiswa atau strata pra pelajar lainnya. Apakah ada kompetisi dampak baik dalam dunia keadaban ketika kaswajan dan ada dalam kerja politik? Semisal dampak baiknya kalau ada ahli sunnah wal jamaah masuk kepada nilai politik gimana Gus? Karena mau tidak mau, kenapa perbincangan ini masuk ke ranah politik? Negara kita negara hukum, dan di dalam negara hukum itu ada sebuah pengaplikasian itu menggunakan politik seperti demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat kayak gitu. Jadi gimana pendapat Snopal sendiri? Kalau berbicara di wilayah politik sebenarnya saya sendiri harus berhati-hati. Harus berhati-hati karena sebenarnya saya melihat kanan dan kiri saya. Iya. Dalam artian setiap orang-orang yang ada di lingkungan kita itu perspektifnya berbeda-beda. Ya, ketika pasti. saya berbicara perihal politik, bagaimana kemudian kita kolaborasikan antara ideologi Nahdlatul Ulama atau aswaja terhadap pergolakan politik, itu perspektif sekitar itu tentunya berbeda-beda. Ada yang mengatakan baik dan tentunya ada yang mengatakan buruk. Berarti beda kepala, beda pemikiran juga ya Gus? Beda pandangan. Jadi kalau saya bisa atau boleh menjawab, NU itu pada awalnya pernah masuk pada partai politik sebenarnya. Kalau saat ini kita bisa perhatikan partai-partai Islam yang ada di dalam naungan aswaja atau Nahdlatul Ulama. Jadi mohon maaf saya bisa mengatakan seperti partai P3, kemudian PKB. Aswaja itu selain mempunyai peran penting terhadap negara, yang tentunya kalau misalnya kita perhatikan dengan adanya peran tersebut dari para ulama NU yang kemudian terjun ke perpolitikan, itu tentunya diperhatikan oleh negara seberapa jauh kontribusi para ulama, khususnya ulama-ulama NU terhadap negara. Tapi menurut Gus Noval sendiri, sorry ya Gus, bukan memotong gitu. Tapi apakah memang ada keharusan gitu Gus? Nilai penting dari ulama untuk masuk pada perpolitikan negara misalnya. Sebenarnya perihal harus dan tidaknya itu tergantung kemaslahatan bersama. Sebagaimana kita kutip dalam bukunya Gus Dur tersebut, dijelaskan bahwa kemanusiaan itu lebih penting daripada perpolitikan. Bagaimana kita mengelola dan memperhatikan manusianya itu sendiri. Kalau misalkan manusianya sendiri itu sudah baik-baik saja, baru kita memperhatikan terhadap bagaimana kondisi politik pada saat ini. Itu kira-kira. Nah, tentunya saya sangat berterima kasih sekali kepada Gus Noval dengan pencerahan banyak tadi yang telah saya dapati ilmu dan semoga berkah Gus. Tapi di sini Gus, berkelanjutan pertanyaan saya, bagaimana cara untuk bisa menentukan standaritas terbaik adab ahli sunnah wal jamaah untuk kita? Gitu. Artinya kita melihat ahli sunnah wal jamaah, standarnya bagaimana? Apakah harus ke ini? Apakah harus ke itu? Itu saya membutuhkan referensi dari Gus Novalul Khair. Monggo Gus. Lagi-lagi saya harus mengatakan bahwa ulama terdahulu sebagai pendiri Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat memperhatikan bagaimana kemudian tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Saya rasa kalau dikorelasikan dengan kondisi saat ini, bukan berarti para ulama tidak penting
ketika terbentuk. Bahkan politik negara itu membutuhkan yang namanya ulama. Ulama di posisi itu sebagai penasehat. Iya. Karena memang kita perhatikan bahwa ini mohon maaf bahwa pemerintah saat ini sangat tidak memperhatikan terhadap norma-norma agama ketika menegakkan Iya. utamanya terhadap Undang-Undang 1945. Ada banyak kejanggalan di dalamnya. Tentunya dengan ada banyak kejanggalan di dalamnya tersebut yang mampu untuk mengarahkan dan bahkan mampu untuk memberikan jalan sehingga kemudian jalan tersebut selaras dengan norma-norma agama, yaitu dengan hadirnya para ulama terhadap perpendidikan. Sehingga dengan adanya ulama tersebut, para pemerintah mempunyai gambaran, mempunyai pencerahan bagaimana sesungguhnya berproses atau yang namanya mengelola negara. Oh, berarti gini Gus, ulama dan pemerintah itu harus saling bergabung ya Gus. Gimana untuk menciptakan negara ini menjadi betul-betul yang Rabbul Ghafur. Artinya seakan-akan pemerintah ini harus mendapati semisal suatu problem pengarahan dari ulama, nasihat dari ulama atau dari ulama seperti itu ya Gus. Jadi kalau saya boleh mengatakan seperti ini, yang mengelola negara itu adalah pemerintah. Pemerintah yang mengelola, oke. Sementara para ulama Ya. posisinya sebagai penasihat para pemerintah. Oh iya. Jadi seperti itu. Kalau di kita kembalikan pada pemerintahan pada zaman Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya itu sebagai ulama. Sedangkan para amirul mukminin itu adalah merupakan pemerintah pada saat itu. Jadi seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih Gus. Harapan terkait Gus Noval gitu dalam dunia perpolitikan ketika dikorelasikan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, kan tadi udah jelas bahwa memang penting Ahlussunnah wal Jamaah atau ulama ini menjadi penasihat kan bagi para pemerintah. Harapan terbaik Gus Noval kedepannya ketika terhadap Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana Gus? Kayak gitu. Sebelumnya meskipun saya sebagai masyarakat kecil ya, tentunya mempunyai harapan besar terhadap negara. Bagaimana kemudian negara itu berkembang dengan kontribusi dari setiap elemen, baik dalam pemerintahan, kemudian masyarakatan, dan bahkan norma-norma agama. Bagaimana sekiranya kita masih mempertahankan. Harapan saya terhadap dunia berpolitikan ini, bagaimana sekiranya politikus juga memperhatikan kondisi masyarakat, terutama masyarakat kecil, dan bahkan yang lebih penting dari itu yaitu terkait dengan kemanusiaan. Bagaimana yang namanya manusia juga memanusiakan manusia. Itu kira-kira. Siap Gus, sangat bisa memberikan sebuah pencerahan banget gitu terhadap topik kali ini. Mungkin ada sih dalam kitab-kitab yang telah dipelajari oleh Gus Novalul Khoir, entah itu di dunia perkampusan atau semisal di rumah panjenengan tersendiri Gus gitu. Bagaimana untuk kedepannya cara perubahan yang paling solutif melihat konteks keadaban dan keswajaan dalam dunia perpolitikan? Berarti kayak gini. Tentunya tidak lain dan tidak bukan kita sebagai generasi bangsa, generasi muda, dan bahkan saat ini kita masih berstatus sebagai mahasiswa. Tentunya kita harus memperbanyak membaca buku sejarah, utamanya sejarah lahirnya politik, baik politik Islam, politik oligarki, dan yang lainnya. Jadi salah satu
cara yang politis menurut saya pribadi. Kita memperbanyak silaturahim, diskusi dengan para tokoh masyarakat tentunya itu sangat mendukung bagi kita dalam kiat-kiat perbaikan ya. betul. Terima kasih banyak Gus Noval. Mungkin dari beberapa pertanyaan yang telah kita perbincangkan bersama di pagi menjelang siang kali ini dengan topik keadaban dan kaswajan, ini mungkin akan memberikan sebuah wawasan tambahan, ilmu tambahan, dan juga penyadaran tambahan bagi saya terutama Gus. Dan juga terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Sesibuk ini Gus Noval masih menyempatkan untuk melayani diri saya pribadi, khususnya salah satu mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama dalam ranah penugasan wawancara ya Gus. Dan mungkin yang paling urgen dari beberapa penjelasan tadi Gus sudah bisa saya tangkap, dan saya mohon untuk closing statement, kesimpulan dari Gus Noval perihal tentang keadaban dan kaswajaan itu. Monggo Gus, closing statement dari Gus Noval tersendiri. Baik, closing statement dari saya adalah bagaimana kita hidup di negara yang demokratik ini mampu untuk memperhatikan dan juga mengamati bagaimana kondisi lingkungan. Kita sebagai manusia juga bagaimana sekiranya memanusiakan manusia. Kita tidak hanya cukup mempentingkan terhadap kepentingan kita pribadi, melainkan juga memperhatikan terhadap kepentingan dan juga bantuan terhadap bantuan orang lain. Jadi seperti itu kira-kira. Karena memang nilai-nilai tersebut ada di dalam ideologi Nahdlatul Ulama. Jadi yang selain Nahdlatul Ulama itu menjadi sebagai madhahib, syariah, al-madiniyah, dan bahkan lebih mengutamakan mazhab Syafi'iyah. Jadi selain itu di dalam ideologi NU itu terdapat yang namanya nasionalisme. Siap. Seperti itu kira-kira. Yang terakhir, saya mohon maaf kalau ada beberapa hal yang kemudian mengganjal itu dari saya pribadi. Kalau misalkan ada hal-hal yang baik itu semata-mata di bawah. Jadi seperti itu kira-kira. Ya, jadi sungguh saya sangat kagum banget Gus gitu. Dan terima kasih banget semena watona takdiman kepada Gus Noval, dan semoga ini menjadi zidna ilma manfaatan ila akhiril hayat fi yaumil qiyamah. Dan mungkin ini dari wawancara kami yang tentunya insya Allah akan memberikan manfaat yang luar biasa. Tapi jangan di skip untuk menonton video dari awal sampai akhir agar nanti tidak salah persepsi. Jadi mungkin penutup dari saya sendiri, dari saya Abdul Salam, dan terima kasih buat Gus Novalul Khair. Wallahu alam, dan sampai jumpa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.